Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Kak Eka. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, ada yang masih ingat apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Penyerbukan itu perkawinan. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif itu biasanya terjadi pada tumbuhan. Jangan kebalik ya, kalau vegetatif itu terjadi pada tumbuhan. Oke. Pada kesempatan kali ini, kakak hanya akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu dibantu dengan manusia. Artinya, adanya perkembangbiakan itu tidak terjadi sendiri, melainkan dengan bantuan manusia, kayak gitu ya. Nah, tujuannya apa Kak? Tujuannya untuk menghasilkan tanaman baru yang satu, bermutu tinggi, yang kedua, banyak buahnya, yang ketiga, akarnya kuat, dan terakhir, tahan penyakit. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Jenisnya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, masih ingat nggak? Atau udah ada yang baca-baca mungkin? Nah, oke. Berhubung nggak ada yang tahu, kakak kasih tahu ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu jenisnya ada 5. Nah, cara kalian menghafal, kakak ada singkatan nih, biar kalian mudah menghafalnya. Singkatannya gampang aja. Seru, nembung, kok. Se itu setek, ru itu runduk atau merunduk, nem itu adalah menempel atau okulasi, bung itu menyambung, kemudian kok itu cangkok atau mencangkok. Nah, pasti kalian udah nggak asing kan dengan kata-kata itu. Orang tua kalian sering bilang, aku kemarin habis nyangkok mangga tetangga, aku kemarin habis melakukan setek, aku kemarin habis nempel, dan lain sebagainya. Seperti itu kan? Nah, iya, pastinya kalian udah nggak asing lagi dengan kata-kata tersebut. Se itu setek, setek itu maksudnya gimana Kak? Setek itu maksudnya memotong batang, akar, atau tangkai tumbuhan atau tanaman induk yang telah tua. Kemudian setelah dipotong diapain Kak? Nah, setelah dipotong, tanaman yang bagian yang kakak sebutin tadi, bisa batang atau akar atau tangkainya tadi ditanam. Karena setek itu tidak semuanya tanaman bisa disetek. Hanya ada beberapa saja tanaman yang bisa disetek. Apa itu Kak contohnya? Oke, kakak kasih tahu ya contohnya. Di sini contohnya ada pertama tebu, kemudian kunyit, dan yang terakhir itu bunga mawar. Seperti itu. Itu singkatan yang pertama setek kayak gitu. Kemudian yang kedua runduk atau merunduk. Runduk itu kan identik dengan ke bawah. Lah, ke bawah itu gimana Kak maksudnya? Runduk atau merunduk itu maksudnya menimbun cabang yang tumbuhnya itu memanjang di permukaan tanah kayak gitu. Contohnya apa Kak? Contohnya kalian biasanya kalau piknik ke daerah yang dingin atau ke daerah pegunungan. Nah, itu ada apa? Ayo sebutkan. Ada stroberi, iya benar. Ada apa lagi? Ada apel, iya di Malang itu iya ada apel. Kemudian apa? Anggur, iya, good job. Nah, kayak gitu ya, seru. Kemudian apa Kak yang ketiga? Yang ketiga itu nem itu nempel, menempel, atau bahasa biologinya itu adalah okulasi. Nah, nempel itu gimana Kak? Apa yang ditempel? Bagian apa yang ditempel? Nah, iya sabar, nanti kakak jelasin.
Menempel itu atau okulasi, maksudnya di sini itu yang ditempel itu batang yang kayak gimana Kak? Atau tanaman yang mempunyai mata tunas. Nah, mata tunas yang gimana? Yang berasal dari dua jenis tanaman yang sama tapi sifatnya berbeda kayak gitu. Nah, contohnya apa Kak? Contohnya dari menempel atau okulasi itu, contoh tumbuhannya ya maksudnya, itu kita singkat dengan kalikong. Kalikong itu apa lagi toh Kak? Oh iya, kalikong itu kakaret, li belimbing, kong itu singkong. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif buatan yang keempat itu adalah bung, menyambung. Tadi kan seru nembung, nah bung menyambung kayak gitu. Maksudnya itu menyambung apa? Menyambung kan menggabungkan. Nah yang digabungkan itu apa? Yang digabungkan itu batang atas dan batang bawah dua tanaman yang sejenis kayak gitu ya. Contohnya vegetatif buatan yang menyambung itu tanamannya adalah tomat dan terong. Kemudian yang terakhir itu apa? Seru nembung kok. Lah, kok itu adalah cangkok atau mencangkok kayak gitu. Itu maksudnya gimana? Nah, mencangkok itu adalah memotong dahan pada tumbuhan. Nah, kemudian akar yang tanaman baru itu akan tumbuh di dahan yang telah dicangkok tadi kayak gitu. Nah, pada mencangkok itu tidak semua tanaman bisa dicangkok. Yang bisa dicangkok itu hanya tanaman yang berkambium. Nah, berkambium itu apa? Berkambium itu maksudnya yang berkayu kayak gitu loh. Kan tanaman ada dua toh, berkambium dan tidak berkambium. Nah, yang bisa disangkok itu tuh hanya yang berkambium kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya itu pohon mangga, kemudian jambu air, kemudian ada rambutan. Oke. Nah, untuk materi vegetatif buatan udah saya sampaikan. Tadi ada 5 macam, yaitu seru nembung kok, setek, runduk atau merunduk, nempel atau okulasi, kemudian bung menyambung, kok mencangkok. Nah, jangan lupa dihafalkan ya, gampang kok dihafalkan. Untuk materi selanjutnya tentang vegetatif alami nanti akan dibahas tentang pertemuan selanjutnya. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu untuk vegetatif alaminya di rumah, bisa dibaca-baca atau bisa browsing-browsing di internet atau bisa nonton di YouTube kayak gitu ya. Oke, jangan lupa tetap belajar, jangan lupa tetap jaga kesehatan kayak gitu. Jangan mempunyai mindset kalau belajar IPA itu susah. Semua itu pasti mudah, karena kalau belajar IPA itu kita harus mempunyai inisiatif untuk menyingkat, bikin singkatan biar mudah dihafal kayak gitu ya. Kayak tadi vegetatif buatan, bikin singkatan, kakak bikinin seru nembung kok kayak gitu. Nah, untuk tugas kalian di rumah, coba kalian mempraktekkan membuat salah satu, bisa mencangkok atau bisa mensetek atau bisa menyambung atau bisa seru merunduk merunduk tanaman ya, maksudnya nggak merunduk mainan itu lah kayak gitu. Nanti hasilnya coba difoto, nanti pertemuan selanjutnya sebelum membahas ke vegetatif alami, ibu atau kakak akan menanyakan kalian satu persatu, apa sih kesimpulannya dari hasil yang kalian praktekkan tadi, ada perbedaannya nggak kira-kira kayak gitu ya. Oke, that's all from me. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.